Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang kembali di channel Jalan Muslim Official. Sobat Muslim, orang-orang non-Muslim sering menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai mukjizat. Akan tetapi sejatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak sekali mukjizat, bahkan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh nabi-nabi lainnya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, telah terjadi irhash atau mukjizat calon rasul kepada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah kami sampaikan di link yang ada pada deskripsi. Sobat Muslim, inilah beberapa mukjizat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini, agar cepat berkembang, menurunkan hujan dan menghentikan hujan. Dikisahkan suatu hari di musim kemarau yang panjang, datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang badui dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Ya Rasulullah, kami datang menemuimu sebab unta-unta kami tak lagi bisa melangkah, bayi-bayi kami enggan menyusu. Di rumah-rumah kami tak lagi tersisa makanan dikarenakan kemarau yang panjang ini. Maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mendengar keluhan orang Badui tersebut, Rasulullah kemudian naik ke atas mimbar dan berdoa, "Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras yang melimpah, dengan segera tidak tertunda, berguna dan tidak berbahaya sehingga payudara dipenuhi susu, tanaman tumbuh subur, dan bumi hidup lagi setelah kematiannya." Belum lagi tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, hujan sudah mengguyur dengan sangat derasnya. Sampai-sampai ada penduduk yang berteriak, "Banjir ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah melanjutkan doanya, "Ya Allah, berkatilah kami, dan jangan siksa kami." Awan mendung yang tadinya mencurahkan hujan yang sangat lebat, tiba-tiba saja berpencar ke segala arah sehingga melingkari langit kota Madinah seperti mahkota. Membelah bulan. Suatu ketika seorang raja dari negeri Syam datang ke Makkah memenuhi undangan Abu Jahal. Raja tersebut kemudian bertanya kepada Abu Jahal, "Siapakah Muhammad?" Salah seorang pembesar Quraisy kemudian menjawab, "Kami mengenalnya sedari dia masih kecil sebagai orang yang sangat jujur dan sangat bisa dipercaya, sehingga dia mendapat julukan Al-Amin. Namun saat usianya menginjak 40 tahun, dia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan-Tuhan kami. Kemudian dia membawa ajaran dan agama yang baru." Kemudian raja tersebut berkata, "Bawalah kepadaku orang yang bernama Muhammad itu baik secara sukarela maupun dengan dipaksa." Setelah itu mereka mengirim orang untuk memanggil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, tanpa rasa takut sedikit pun Rasulullah mendatangi raja itu. Setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapannya, kemudian raja tersebut berkata, "Hai Muhammad, engkau mengaku seorang nabi, dan engkau tahu bahwa semua nabi itu mempunyai mukjizat. Jika engkau memang nabi, pastilah engkau juga memiliki mukjizat." Rasulullah berkata, "Wahai raja, apa yang kau inginkan?" Kemudian raja itu memberikan semacam tantangan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku ingin kau membuat bulan merendah ke bumi terbelah menjadi dua, kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama." Mendengar tantangan raja tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke bukit Jabal Abu Kubaisy. Di sana beliau mendirikan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat kemudian datanglah Jibril memberi salam kepada Rasulullah dan berkata, "Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Janganlah kau bersedih dan bersusah hati, aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujjahmu. Ketahuilah aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'"
Setelah bulan purnama itu tepat segaris di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Tiba-tiba saja bulan itu turun dan terbelah menjadi dua bagian, kemudian bersatu lagi. Dan bulan pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu bulan itu pun kembali naik ke langit. Dan bulan pun bercahaya sangat terang. Pohon kurma yang berpindah tempat. Ada seorang sahabat yang bernama Samak bin Harsyah, atau dikenal dengan Abu Dujanah, yang setiap hari seusai sholat subuh berjamaah, beliau tidak mengikuti doa Rasulullah, melainkan buru-buru pulang ke rumahnya. Mengetahui hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujanah. "Wahai Abu Dujanah, mengapa kau tidak diam dahulu dan mengikuti doaku sampai selesai? Apakah kau tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Dujanah menjawab, "Maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak mengikuti doamu sampai selesai karena aku ada keperluan." "Apa keperluanmu, wahai Abu Dujanah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujanah lantas menjawab, "Ya Rasulullah, tetanggaku mempunyai pohon kurma yang condong ke halaman rumahku. Buah kurmanya sangatlah bagus, bahkan buah kurmanya merupakan kurma terbaik di Madinah ini. Setiap malam ketika angin berhembus, buah kurma yang sudah matang berjatuhan di halaman rumahku. Suatu hari aku melihat anakku memasukkan kurma ke mulutnya. Aku mengeluarkan kurma itu dari mulutnya, dan aku memungut kurma-kurma itu, dan memberikan kepada pemiliknya. Dan kukatakan kepada anak-anakku, 'Wahai anakku, aku tidak akan membiarkan barang haram mengisi perutmu.' Namun aku lihat anakku menangis karena merasa lapar. Begitulah ya Rasulullah, setiap pagi sebelum anak-anakku bangun, aku bergegas mengumpulkan kurma-kurma di halaman rumahku, dan segera mengembalikannya kepada tetanggaku. Karena itulah aku tidak mengikuti doamu hingga usai. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Siapakah pemilik dari pohon kurma itu?" Abu Dujanah berkata bahwa pohon kurma itu adalah milik seorang yang munafik lagi bakhil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemilik kurma itu. "Wahai pemilik kurma, juallah kurma di halaman rumahmu dengan 10 kurma di surga yang akarnya berupa intan berlian beserta bidadari sebanyak bilangan kurma yang matang." Orang munafik itu menjawab, "Aku mau menjual pohon kurma itu jika kau mau membayarnya dengan harga yang tinggi dan tunai." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarnya, "Maukah pohon kurmamu itu ditukar dengan 10 pohon kurma di tempat lain?" Orang munafik itu sejenak berpikir, betapa sangat untungnya dia. Pohon kurma di rumahnya ditukar dengan 10 pohon kurma, dan ia pun masih dapat memakan buah kurma yang jatuh di halaman rumahnya. Akhirnya ia pun menyetujui tawar-menawar ini. "Baiklah, aku setuju menjualnya." Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku membelinya." Kemudian pohon kurma itu diberikan kepada Abu Dujanah. Keesokan paginya, orang munafik itu hendak memungut buah-buah kurma yang jatuh di halaman rumahnya. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik itu terkesima dan terheran-heran karena pohon kurma di halaman rumahnya telah berpindah tempat ke halaman rumah Abu Dujanah. Dan tidak ada satupun buah kurma yang jatuh di halaman rumahnya. Gerabah seorang wanita. Suatu hari ketika Rasulullah dalam perjalanan, para sahabat yang mendampingi kehabisan bekal air, dan mereka sangat haus. "Ya Rasulullah, kami sangat kehausan," ujar salah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam, seraya berpesan, "Pergilah. Nanti kalian akan bertemu dengan seorang wanita yang memiliki unta, di tempat yang telah aku katakan. Ia membawa 2 gerabah,
bawalah ia padaku." Setelah itu pergilah dua sahabat Rasulullah itu ke arah yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja, mereka menemukan seorang wanita yang membawa dua gerabah berisi air. Ali bin Abi Thalib berkata pada wanita itu untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya wanita itu menolak karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap meninggalkan agama nenek moyangnya yang menyembah Lata dan Uzza. Namun, setelah berbincang-bincang dengan dua sahabat Rasul, akhirnya wanita itu bersedia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk memindahkan semua air dari gerabah wanita itu ke dalam kantong-kantong air para sahabatnya. Setelah gerabahnya dikembalikan, tiba-tiba saja gerabah itu penuh berisi dengan air kembali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya membentangkan kain dan mengumpulkan makanan di atasnya sampai kain itu penuh dengan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah. Sesungguhnya Allah memberi kesegaran kepada kami dan kami tidak mengambil airmu sedikit pun." Wanita itu pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya barusan. Awalnya ia mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ahli sihir. Akan tetapi akhirnya ia menyadari bahwa yang ditemuinya adalah benar-benar seorang Rasul utusan Tuhan. Akhirnya, suatu hari ia kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca dua kalimat syahadat. Demikianlah beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kami sampaikan, dan kita akan bahas kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.